Namaste. Kenapa kok Namaste? Nah, jadi Namaste ini salam pengganti di masa pandemi ini. Jadi kita nggak bersentuhan ya? Nah, jadi kita kalau misalnya bersalaman kita nggak usah salaman gitu, nggak usah. Selamat pagi, jadi kita Namaste gitu aja. Kenapa kok Namaste? Karena kita dalam dukungan kita dalam mencegah penyebaran COVID Ya, betul sekali. Nah, terus di sini ini nih Kak, kok aku penasaran ya, kenapa kok di sini sepi? Kok maksudnya sepi sih? Jarak harus ada jaraknya gitu. Ya karena emang kita juga benar-benar emang benar-benar mendukung ya dalam pencegahan penyebarannya. Sesuai dengan protokol, yaitu dengan para jemaat yang datang semuanya menggunakan masker dan di depan juga udah disediakan cuci tangan buat Dan juga mungkin setiap orang juga bisa bawa hand sanitizer kalau bisa sih untuk mencegah ya. Kita kan pengennya tetap sehat juga ya Kak, gitu. aman ya jadi Aman. Oh iya, sebelumnya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang ya kan. Panggil saya dong berarti. Nah, oh ya sayang. Jadi perkenalkan, nama aku Adinda. Aku Andi. Nah, jadi nanti kita di sini bakal juga jadi singer di sini, tapi bisa juga kita mau Nemenin kalian dulu ya. nemenin teman-teman dulu nih sebelum nungguin pengantinnya datang. pengantinnya datang. Kak, mau tanya nih, sekarang nih siapa sih yang menikah hari ini? Siapa ya? Kalau dari lihat tulisannya sih R sama G. R sama G. Coba dilihat. R sama G. Nah, R itu berarti Mas Rizky, tambahin M ya, Mas Rizky. Iya. Yang G-nya siapa? Mbak Gaby. Nah, Mbak Gaby. Nah, aku penasaran nih, ini di tanggal berapa sih sebenarnya acaranya? Unik banget loh. Ini tanggalnya sama-sama kembar 0808 tahun 2020. Jadi 0808 2020. Makanya ini angka cantik banget ya. Ini kakak nggak sekalian nikah biar samaan ini sama Mas Rizky? Iya, kapan aja ya. Berdoa dulu sama Tuhan. Ya kan. Kok kakak dulu aja nggak apa-apa? Terus penasaran nggak sih sebenarnya perkenalannya Mas Rizky dari awal kok bisa mengenal Mbak Gaby ini gimana? Ya kan kayak diam-diam gitu ya. Tiba-tiba bawa calonnya. Oh, tiba-tiba bawa calonnya. Ayo kita Sambil kita cerita kita lihat dulu aja cerita di dalam kayak gimana. Kalau hari kemarin aku udah tanya-tanya sih ya, sempat tanya-tanya sama sih dan Mbak Gaby-nya juga. Nah, jadi Kak Ivon ini tanya kepada Mbak Gaby, kalau gue terus kalau aku tanya ke Mas Rizky-nya. Coba kita habis wawancara itu kayak ada nggak sih kita cocokin? Ayo coba yang pertama kakak tanya apa? kalau aku yang pertama ketemu di mana? Karena samain ya. Iya. Kalau Mbak Gaby katanya ketemunya akhir tahun 2018. Kebetulan dikenalin sama Mas Dayu karena dia teman SMA Mbak Gaby. Nah, kalau Mas Rizky bilangnya awal kenalan dari Instagram guys, Instagram pas bulan Januari. Kok beda ya? Kalau dari Mbak Gaby katanya akhir 2018. Tapi kalau katanya Mas Rizky Januari 2018. Ya, nanti kita samakan aja ya, kita Ada. tanya langsung aja ya teman-teman sama gimana ya. Terus kalau yang kedua apa? Kalau kakak tanya. Kemarin tanya nih deketnya gimana sih Mas? Kalau dari Mas Rizky katanya PDKT-nya tuh aku aja nonton berkali-kali. Terus katanya tuh ketiga kali baru mau. Jadi kalau teman-teman semuanya mau mendekati teman seiman atau kayak gitu bisa harus berusaha dulu karena dengan berdoa. Tapi kalau nggak ada berusaha juga nggak bisa. Iya, orang Islam. Kalau dari Mbak Gaby katanya deketnya tuh habis dikenalin Mas Dayu. Sering chatting, habis itu sama-sama ngerasa cocok dan akhirnya diajak ke jenjang serius. Nah, kayak gitu. Oke. Kalau cerita lucu pacaran yang memorable. Kalau kayaknya kamu mulai aja nih. Nah, kalau versi Mas Rizky nih katanya gitu. Jadi waktu makan atau nongkrong itu biasanya makannya di tempat kulineran, jadi nasi goreng kayak gitu. Nggak harus di tempat yang hits, tapi yang penting Sederhana ya, Kak, ya? sederhana. Yang penting kan menikah jadi ke jenjang yang lebih serius. Ya, kalau dari Mbak Gaby katanya ini ceritanya agak jahil sih. Mas Rizky ini, Mas Rizky emang jahil. Jadi Mas Rizky itu katanya waktu mereka boncengan berdua, Mas Rizky itu ngagetin orang yang lagi buang air kecil. Jadi orangnya kaget dan noleh gitu. Terus langsung mereka ngegas gitu kayak Nah, jadi dari hal-hal kecil itu membuat apa ya? Jadi kayak wah jatuh cinta gitu loh Mas Rizky kepada hal simpel itu malah menjadi hal-hal yang luar biasa. biasa.
Nah terus pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang suka duluan? Kalau dari Mas Rizky gimana ini katanya jawabannya? Karena kalau dari Mas Rizky ini bilangnya yang suka duluan itu apa ya? dia Salah. nggak menjawab. Iya, tapi kalau dari Mbak Devi udah jelas bilang kalau Mas Rizky itu pasti yang pasti suka duluan. Suka duluan. Iya. Jadi yang satunya nggak mau mengakui ini. Iya, iya kan. Iya. Jaim ya, Jaim. Terus yang pertanyaan terakhir itu yang paling disuka dari Mas Rizky apa? Dari Mbak Devi itu apa sih dari Mas Rizky? Kalau dari ini Mbak Devi katanya yang paling suka itu adalah karena Mas Rizky itu pelayanan musik, dan emang dari dulu Mbak Devi itu udah berdoa sama Tuhan untuk mendapatkan pasangan yang drummer. Emang puji Tuhan sih, puji Tuhan pas banget ya. Nah, jadi kalau mau pengen jodoh gitu sama Tuhan itu berdoanya yang spesifik. Iya, spesifik. Yang spesifik. Jadi misalnya Tuhan, saya pengen jodohnya yang seperti ini, yang pelayanan di gereja, yang pendeta atau yang apa. Tuhan pasti mendengarkan. Iya, Tuhan. Tidak ada yang mustahil soalnya. Iya, Nah, gitu. tidak ada yang mustahil ya. Bagi Tuhan. Amin. Kalau itu dari Mas Rizky? Nah, kalau dari Mas Rizky bilangnya karena Mbak Devi ini gitu loh, cuek-cuek gimana gitu. Jadi membuat penasaran. Unik ya? Soalnya ada juga cowok yang suka yang bikin penasaran. Kayak gitu sih. Kenapa ya kalau suka yang penasaran, yang bikin penasaran itu kan kayak gimana ya? Gak kebosanin ya? Nah, mungkin nggak ngebosenin, jadi nggak langsung yang kayak gimana gitu kan. Terus gimana kalau kita Ngeliat apa ya? Dekorasinya atau Oh iya, dekorasinya. Nah, kalau kita lihat sini putih-putih dan putih-putih. detailnya kan terus seger gitu ya. Iya, terus kayak apa ya? Pokoknya kita benar-benar menjaga banget ya, menjaga jarak, menjaga social distancing. Apa tahu physical distancing ya? Kayak gini, terus pokoknya kita harus apa ya? Mencegah pokoknya, karena sangat berhati-hati di masa seperti ini ya. Semua itu kesehatan yang utama. Walaupun kita beriman ya kan di sini, tapi kita juga harus mengimbangi. Ayo kita. Nah, di sini ada yang pelayanan hari ini, kira-kira siapa? Kita akan berkenalan dulu ya kan sebelumnya, biar sayang juga sama pelayan-pelayan gereja sini. Siapa tahu nanti ini jodohnya. Siapa namanya? Perkenalan dulu. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Diti. Oh iya, Mbak Diti ya, Mbak Diti ya namanya. Mbak Diti tadi naik apa ke sini? Bareng sama kalian. Oh, bareng ya tadi. Oh iya. Berapa iya. harga outfit lo? Oh salah ya. Di sini Salah server ya. Salah server. Oh ya. Apa namanya? Di sini sebagai singer ya? Ya, singer. Oke. Nah, kita juga di sebelahnya ada Singer Mbak tuh Dora. penjaga ya. Ini Mbak Dora. Tadi naik apa Mbak ke sini? Oh, naik unta. Oh, pantas ya. Lama ya. Ya kita nunggunya agak Agak lama karena mainnya onta. Jadi butuh proses teman-teman ya. butuh proses semuanya aman. Yang penting aman ya. Tapi katanya ibaratnya sih rambutnya kemana-mana kan? Oh gitu ya. Mungkin agak rambutnya ada yang ke pasar Pahing, Ada doho ya. mana-mana. Sepertinya kok udah lumayan mulai rame ya. Apa ya? Gimana kalau misalnya kita kenalan juga sama tamu-tamunya? Oh iya boleh. Ya. Di sini ada yang harus foto loh. Halo. Tanya. Lepas maskernya ya. Oh iya, lepas maskernya biar terlihat cantik. Ya, kalau boleh tahu namanya siapa sih? Saya Nani. Oh, dari pihaknya siapa? Saya nggak tahu. Pas Temennya, teman dari rumah sakit, Mbak Gaby, teman iya. suami. Keduanya ya, Iya, jadi sama-sama kenal. jadi dua-duanya temennya Mbak Nani. Ya. Nani Coach. Mbak mau lihat Mas Rizky sama Mbak Devi itu kayak gimana sih? Kayak hubungan mereka? Mereka itu lucu. Lucu ya? Lucu gimana? Coba. Pasangannya seru gitu kan. Seru ya. Gitu ya. Mereka asik, terus surprise gitu. Dengar mereka kemarin mau tiba-tiba Iya. kemarin sore baru dikabarin, terus buat saya itu wah Luar ada biasa luar juga. biasa buat Iya. Cepet ya kayak perempuannya dari Januari itu sih. Kepastian emang nomor satu ya. itu teman-teman, tidak ada yang mustahil, pokoknya semuanya ya yang penting dijalanin aja. Ya unik ya, tapi emang Mbak Gaby-nya cuek orangnya, dan Rizky-nya orangnya kayak yang agak
lainnya gitu sekarang. Ya udah nanti aja di Masa harus nanti gitu? aja. Masa susah ya. Apa oh ini itu udah mulai rame bapak-bapak di luar. Mulai rame ya. Oh, mereka lagi foto-foto ya. Emang keren banget sih kak ya. Apa? Ya, dekornya emang keren banget makanya mereka jadi. Kita kayaknya perlu ya Menunduk aja ya sepertinya. Bersembunyi di balik bapak-bapaknya. Ya. masih lagi. Pak, harusnya itu ada tamu, ada juga ke sini. Tempatnya cukup udah ini. Tadi karena itu didahulukan yang itu. Ya, kita ya, Iya. Ini tempatnya di gereja apa ya? Nah, ini tempatnya di gereja Semboja. Gereja Baptis Jalan? di jalan. Ya apa? Mending tanya. Oh. Jalan MT Haryono nomor 21 Kediri. Jadi boleh semuanya bergabung. Kalau misalnya setiap hari Minggu, ibadah Minggu, mau ibadah di GBI Semboja juga bisa. Ya silahkan. Kami sangat senang kalau misalnya kita bisa bergabung bersama dan beribadah bersama di sini juga. Dan kalau misal dalam keadaan kayak gini, mungkin kita nggak bisa rame-rame ya kak. Iya. Jadi bisa daftar ibadah lewat YouTube. Nah, iya. Kita ada GBI Semboja. Iya. Setiap minggu akan ada live streaming ibadah kita. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan nggak sempat kesini atau memang lagi keadaan lagi sakit atau kayak gimana, kita bisa ada live streamingnya ya di YouTube GBI Semboja. Ada Instagramnya juga. Oh iya, jangan lupa nanti di follow Instagramnya juga. Alamatnya, alamat Instagram? Ini nanti kita tunjukin GBI Semboja. Iya, GBI Semboja. Bentar, cari aja pasti ketemu di GBI Semboja. Nah, GBI Semboja Kediri. GBI _Semboja _Kediri. Nah, ini dia. Jadi nanti teman-teman bisa follow di sini kalau pengen tahu kegiatannya. Ya, ada informasi-informasi misalnya kaum pemudanya di sini. Kebaktian berapa kali, Mbak? Atasnya apa? Kebaktian berapa kali? Ibadahnya ada 2 kali, yang pagi sama sore. Yang pagi jam berapa? Jam 6 pagi dan yang sore jam 6 sore. Iya. Jadi nanti bisa daftar dulu kalau di masa pandemi kayak gini. Jadi karena kan emang sesuai protokol ya, jadi nggak boleh banyak-banyak. Jadi di sini hanya memenuhi di sini saja. Jadi secukupnya dibatasi saja kayak gitu. Kok ngomong emang benar-benar perkenalannya Mas Rizky sama Mbak Agri itu emang benar-benar singkat ya? Iya, benar-benar singkat ya, dari Januari sampai sekarang ini bulan Agustus. Iya, berarti hampir 1 tahun lebih ya? 1 tahun. Cuman untuk mungkin udah memantapkan hati ya kan, sudah bergumul pada Tuhan juga dan akhirnya menetapkan hatinya pada Berarti acaranya emang luar biasa. Waktunya selalu tepat ya? Iya, tepat waktu. Jadi nggak perlu merasa kayak oh aduh kok aku belum nikah di umur segini kayak gini. Tuhan tuh pasti sudah menyiapkan sih ya kan. Iya. Dan oh ya, dengar-dengar katanya Mas Rizky ini nih yang mbaknya itu di depan SMP 3 dan itu juga di tempat penjual nasi goreng. Itu unik banget ya, sederhana tapi luar biasa. Sederhana dan ada kepastiannya. Iya, ada kepastiannya yang pasti. Nggak harus di tempat mewah yang harus kayak gini. Yang penting tuh kepastiannya. Yang penting kepastiannya ya kak. Emang nggak menjamin ya kak? Jamin, iya. Banyak yang pacaran lama ternyata akhirnya jadi. Kita doakan aja ya. Kita doakan dia terus selalu bawa dalam doa ya semuanya. Pokoknya yang spesifik. Misalnya kalau kita pengen dapat cowok, dapat pasangan hidup yang dompetnya 3M lah, minimal ya kan? Iya, Spesifik ya kak ya. spesifik ya. Ya berdoa aja dulu. Ya kan mengharap aja dulu. Kita Percaya aja ya. Iya. Sama kayak Mbak Gaby tadi kayak berdoanya pengen jadi drummer, pelayan Tuhan. Ya emang Tuhan kasih juga kan juga pelayannya udah dari muda ya, udah dari kecil ya. Dari pemuda mungkin kayaknya bersama-sama sama kita juga. Mas Rizky juga aktif gitu. Ya puji Tuhan, puji Tuhan lah maksudnya, puji Tuhan lah kita kan ya dapat yang tepat ya. Bahkan Mas Rizky ini pernah jadi ketua PKMB loh. Sepertinya Mas kita lihat mobil pengantinnya sudah datang. Kita wawancari. Biar mantan. Panas tolong
Mas ini aku mau klarifikasi ini. Jadi kemarin kita udah tanya, aku sama Dina udah tanya ke Mbak Gaby dan Mas Rizky tentang gimana sih ketemunya pertamanya. Ya. Dari Mas Rizky kemarin jawabnya katanya awal Januari Mbak. Nah kalau katanya Mbak Gaby akhir 2018, ini gimana ini Mbak? Nggak salah ketemu orang kayaknya Mbak ya? Ya salah ketemu Orangnya orang. beda. Ya, orangnya beda. Bukan yang gini. Gimana nih Mbak? Klarifikasi ini ketemunya sebenarnya gimana sih Mbak? Ketemunya lewat ini. Kayak jadi terus kita kenalan dikit. Oh, sering datang. Berarti sempat ketemu akhir 2018 gitu kayak simpang-simpangan gitu Iya. aja ya. Terus akhirnya dikenalin ya. Terus Mas Rizky ada kayak ya, kayak gitu ya Pak. Ya gitu ya Mas ya. Iya iya. Dan itu yang paling so sweetnya itu malah menurutku hal yang sederhana ya Mbak ya, malah kayak makan kuliner di pinggir jalan kayak nasi goreng yang mbaknya di tempatnya nasi goreng ya Mbak, itu kayak gimana sih Mbak? Perasaannya kok apa agak gimana kayak agak kok tempatnya nasi goreng gimana gitu enggak? Atau gimana? Oh enggak sih, perasaannya malah seneng kalau dia, padahal kan lebih murah. Kan gak mahal. Berarti emang kesederhanaan itu bawa keistimewaan ya kalau sama orang yang istimewa pasti ya. Bener. Ya pasti kayak gitu ya. Kenapa kok selalu ngajaknya ke tempat-tempat yang kayak gitu, emang mau ngetes Mbak Gaby atau gimana sih Mas? Ayo. Ngetesin enggak? Mau ngetes enggak? Terus gimana emang? Emang sukanya kayak emang gitu. sukanya sederhana ya. Tapi emang unik sih Mas. Mas Rizky sukanya yang cuek ya Mas ya. Ya, yang paling Dia cuek. Ya, paling sukanya sama cah kae ya Mbak ya. Paling suka cah kae juga ya Mbak ya. Cah kae. Cak kayak. Kayak sama. Dulu. Yang Mas Rizky bilangnya paling suka waktu Mbak Gaby itu waktu ngomong cah kae itu loh. Unik sih Mbak, itu unik. Itu bener lucu dan apalagi waktu Mbak sama Mas Rizky goncengan, terus katanya ngagetin orang lagi bawa air kecil katanya gitu ya. Iya ya bisa. Iya ya bisa. Unik banget. Gimana sih Mbak ceritain detailnya dong? Pulang nonton kan? Iya pulang nonton kayaknya. Terus lagi ngobrol di jalan, pas di belokan jalan itu ternyata ada orang yang bawa air kecil. Terus sama dia Orangnya kaget ya. Ya neno kita malah gas. Gasnya malah itu orangnya. Udah ya? Oke, mau acara mau coba Ya, lagi. karena acara udah mau mulai, kita akan mempersiapkan diri dan semoga lancar ya. Happy wedding Ya, saya. sama-sama. Aku sama Dinda mau langsung singer dulu ya. Dadah. Pak Imam bisa masuk? Pak Imam. Pak Imam bisa masuk? Kasih 3 ya Pak Imam. Ya, Mas. Itu enggak di sana lah. Oh iya, oh enggak Mas. Iya. Facebook karena. Ya, ya. Satu dari dua. Satu dari.
Nanti berduanya di sana ya. Mulai, tapi nanti dulu kita hubungi nanti. Masih ada jalan ke sana ya. Gitu. Ya. Harus kurus ini biar gak mau ninja sekarang. Sobat ya? Siap? Oke, dia semua. Kita kali silakan. Apa? Lilinnya? Oh, sebentar. Kan jojo toh. Mas, udah minyak Pak Amin Bang. Bentuknya semua. Tapi sudah. Gak minyak Pak soto kesemuanya. Di kawan klinis ya. Koketnya Pak ini kan maksudnya. Iya ini. Waktu berangkat juga. Yang mana? Berangkatnya. Minyaknya yang putih. Silakan pesan. Oke. Minyak lainnya waktu Benar. Minyak lilinnya sudah? Koreknya sudah? Oke, sudah siap semua? Iya, nanti sama pendeta berdua. Baik, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Hari ini kita bersama-sama akan bersekutu sebagai gerejanya, sebagai persekutuan orang percaya. Hari ini kita mau menghadap Bapa kita untuk kita menyerahkan kedua anak kita yang hari ini akan mengikrarkan janji suci. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mohon pimpinan dan berkat Tuhan biarlah hari ini nama Tuhan dipermuliakan oleh acara ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan syukur karena kebaikan dan karya Tuhan yang sangat luar biasa bagi hidup kami. Buat hari ini kami boleh berkumpul bersama dan kami hendak Tuhan menyerahkan, mendukung, mendoakan, memohon kemurahan Tuhan untuk kedua anak kami yang hari ini akan mengikrarkan janji suci mereka di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati setiap kami, siapapun kami, peranan apapun yang kami perankan. Di situ kami mohon kuasa Tuhan melindungi dan memberkati. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan dari setiap kuasa kegelapan yang mengganggu. Biarlah acara ini kudus, suci, sakral di hadapan Tuhan dan membawa berkat, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami semuanya. Dari awal sampai akhir, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya. Haleluya. Amin. Selamat melayani semuanya. Ya, serah kepada selamat melayani. Melayani semuanya. Melayani. Oke, bisa ya? Bisa? Oke, bisa. Para kru fotografer.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan berkumpul dalam kekudusan dan penuh sukacita. Akan menghantar sepasang kekasih, dua sejoli yang akan mengucap janji setia. Dan dengan pendeta Amin Budias Ande untuk mewisuda dan menentukan di hadapan Tuhan dan jemaat GBI Semboja melalui pemberkatan. Kita datang kepada Allah dan memohon berkat bagi kedua mempelai, Saudara Rizky Kurniawan dan Saudari GBI Aisyah Semboja. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mulai. Kita akan memuji Tuhan bersama. Sebelumnya kita akan membacakan Kidung Kasih. Kita akan membacakan silih berkata. Kasih itu sama. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tiada diri, mari kami sama-sama puji. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk segala nikmat, untuk segala berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih boleh Tuhan percayakan, untuk kami nikmati sampai hari ini. Mengucap syukur kasih setiamu yang sungguh luar biasa atas kehidupan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami, seperti kami mengampuni orang-orang
nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Beni Kristian dan Andrea Jatara dengan tulus dan setia hendak melaksanakan kewajiban melayani pengantin dengan gelar kain di atas sepeda yang hendak dilalui kedua menuju sasana berdua. Hendaknya kedua insan yang dipersatukan oleh Tuhan
Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Dan hari ini, pagi ini, saya ingin bertanya kepada keluarga, siapa yang akan menyerahkan mempelai itu diberkati pada hari ini? Iya, saya menyerahkan putra kami dalam pernikahan untuk diberkati. Baik Bapak Ibu, Bapak Yudin Suprapto sudah menyerahkan dua mempelai untuk diberkati dalam pemberkatan kudus pagi hari ini. Sebagai wujud restu dari kedua orang tua, maka pagi hari ini kedua ibu akan menyalakan lilin sebagai wujud restunya untuk kedua anaknya ini akan masuk dalam pemberkatan pada waktu ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kedua lilin sudah menyala. Api dari nyala lilin ini menjadi simbol Tuhan, menyatakan bahwa kedua orang tua memberikan doa dan restu semuanya untuk anaknya hari ini menikah dan jadi suci. Kami persilakan duduk dari orang tua. Dan prosesnya panggilan menjadi istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya yang lebih berharga daripada permata. Suaminya percaya padanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di dada. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipujinya. Istri tunduklah kepada suami seperti kepada anak. Sebab suami adalah kepala atas istri, sama seperti Kristus menjadi kepala atas jemaat. Dan ia sendirian juga menjadi jemaat bagi jemaat yang menjadi Sama seperti jemaat juga tunduk kepada Kristus. Begitupun dalam segala hal istri harus tunduk kepada suaminya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku terhaji
menjadi suami yang bijak. Suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat serta mengorbankan dirinya untuk jemaat itu. Kristus melakukan itu supaya Dia dapat membersihkan jemaat itu dengan darahnya dan melalui air baptisan, supaya kemudian Dia dapat menyerahkannya kepada Allah. Begitulah juga suami harus mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Orang yang mengasihi istrinya berarti ia mengasihi dirinya sendiri. Tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia memeliharanya dan menjaganya seperti Kristus juga memelihara jemaat-Nya. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Dan hendaklah setiap istri berusaha untuk menghormati suaminya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih api tak akan menghanguskannya. Air yang banyak tak dapat memadamkannya. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Bukan sekedar kata-kata semata, ia nyata di dalam perbuatan. Kasih berikan siapa yang hujan yang menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Panggilan menjadi keluarga ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bersama keluargaku, aku akan melayani Tuhan, karena itu adalah panggilan hidup. Mari bersama-sama bernyanyi bersama keluarga. Datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Kami datang bersama keluarga untuk melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih
satu perjuangan supaya keluarga-keluarga yang telah dipilih dan dipanggil melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Kita akan berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita dengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi keluarga-keluarga khususnya bagi mempelai berdua yang hari ini akan mengikrarkan janji suci. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha besar, pencipta langit dan bumi, Bapa yang memiliki segala sesuatu, dan kepada-Mu lah Tuhan segala sesuatu itu akan kembali, termasuk hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami ada. Kami bersyukur hari ini kami bernafas. Dan terlebih ada sukacita kami bersama keluarga kami dalam ruangan ini untuk menjadi saksi, untuk mengiring, untuk berpengharapan kepada-Mu terhadap doa kami yang akan mengikrarkan janji suci. Bapa, semuanya ini karena rancangan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sebelum mereka mengikrarkan janji suci, kami ingin dengan firman Tuhan. Kami ingin mengetahui kehendak Tuhan atas kehidupan kami sebagai keluarga Kristus, sebagai orang-orang yang telah Kau pilih dan telah Kau panggil. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat-Mu. Tuhan kendalikan akan budi hamba-Mu, supaya kata-kata ini berasal dari Tuhan dan memberkati setiap telinga yang mendengar teristimewa. Ketua mempelai ada kami serahkan firman Tuhan pagi hari ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersama akan membuka Alkitab kita pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Efesus. Mari kita lihat kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Mari kita baca silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang ganti. Demikianlah firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah Dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membuka kitab Efesus. Ini adalah surat yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus, yang telah dipanggil oleh Tuhan secara langsung lewat perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat gereja di Efesus, karena di sana banyak sekali tantangan kehidupan dalam iman. Rasul Paulus mengingatkan kepada seluruh jemaat bagaimana hidup orang Kristen harus berbeda dengan orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, dengan orang-orang yang belum mengenal jalan kebenaran dan hidup. Orang Kristen harus memiliki ciri sebagai terang, sebagai garam, termasuk dalam kehidupan pernikahan atau dalam kehidupan rumah tangga. Hari ini Rasul Paulus mengingatkan khususnya dalam hal
keluarga-keluarga Kristen, supaya seluruh kehidupan keluarga Kristen, bukan hanya keluarga, tapi seluruh aspek kehidupan manusia sesungguhnya tertuju kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pagi ini Alkitab mengatakan bahwa di dalam ayat 32, ayat 22 sampai ayat 31 adalah tugas dan tanggung jawab suami Kristen, istri Kristen. Tugas dan tanggung jawab ini menurut Alkitab dalam ayat 32 ada sebuah rahasia yang besar. Saya bacakan ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Mengapa Rasul Paulus dalam konteks ini berbicara mengenai suami dan istri, berbicara mengenai tugas dan tanggung jawabnya, kemudian dalam ayat 32 dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Apa yang dimaksud dengan rahasia ini? Saudara dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Ayat ini Bapak Ibu, ayat 32 ini yang mengatakan rahasia ini besar, sebenarnya sedang menjelaskan bahwa makna pernikahan Kristen, makna pernikahan secara iman Kristen hanya dapat diketahui melalui wahyu yang berasal dari Tuhan melalui karya penebusan Kristus. Tanpa wahyu Kristus, tanpa hikmat yang dari Allah, orang tidak akan tahu apa makna pernikahan Kristen. Mungkin saja orang bisa menikah, mungkin saja orang bisa mengadakan pesta pernikahan atau perkawinan. Dan hal itu memang benar. Di dunia ini banyak sekali pesta pernikahan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi sesuai dengan tujuan kitab ini ditulis, sekali lagi saya mau katakan bahwa kehidupan orang Kristen harus berbeda dengan cara hidup orang dunia, termasuk dalam pernikahan, termasuk dalam rumah tangga. Nah, ayat-ayat ini Bapak Ibu akan memberitahukan kepada kita semua sebagai keluarga Kristen, termasuk khususnya kepada kedua mempelai, apa makna di balik pernikahan Kristen menurut wahyu Allah yang dikatakan dalam ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Apa makna pernikahan Kristen sesungguhnya menurut Alkitab? Kita akan menyelidiki perikop ini dengan seksama. Maka yang pertama Bapak Ibu, dari pernikahan menurut kehendak Tuhan, pernikahan keluarga menurut cara pandang Allah adalah pernikahan adalah lembaga yang kudus dan sakral yang ditetapkan, diciptakan oleh Allah sendiri. Saya mau ulang, pernikahan keluarga adalah lembaga yang kudus di hadapan Allah yang diciptakan atas kehendak Allah sendiri. Mungkin saja dalam proses pencarian Mas Rizky, Mbak Bebi berdoa, bergumul, tetapi ketika engkau dipersatukan, didoakan, dan ikrar janji sucimu telah kau ucapkan, maka saat itulah engkau diubah secara rohani dua menjadi satu. Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan baru sebagai orang percaya, hidup dalam iman Kristen, hidup dalam Kristus, pernikahan adalah sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi, pernikahan adalah sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam pernikahan Kristen kita tidak boleh main-main. Karena itu adalah keputusan kehendak mutlak yang dari Tuhan. Pernikahan Kristen adalah kesatuan yang diberkati, yang dikehendaki, yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Masih ingat ketika Adam dan Hawa terbentuk, diciptakan di Taman Eden, Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu hati. Masih ingat ketika Adam seorang diri, Tuhan menciptakan segala jenis binatang, tetapi manusia masih seorang diri. Lalu Tuhan mengambil dari tulang rusuknya dan dibangunlah seorang wanita dinamai perempuan karena diambil dari tulang rusuk laki-laki. Kesemuanya itu membuktikan kita harus tahu bahwa pernikahan adalah sebuah kehendak dan keputusan yang dirancang oleh Allah sendiri. Makanya kalau kita hari ini semua yang ada di ruangan ini menyaksikan sebuah pernikahan, Anda sedang menyaksikan kehendak rancangan Tuhan yang telah dirancang sejak dunia dijadikan. Oleh karena itu ketika kita memasuki bahtera rumah tangga,
kita menikah, kita tidak boleh main-main dengan pernikahan itu. Karena itu bersifat sakral, kudus, kehendak dari Bapa sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak boleh main-main di sini karena ada alasan yang besar. Yang pertama, karena keluarga itu dibentuk oleh Allah untuk menjadi saksinya, untuk mengemban visi misinya, menceritakan kasih Allah kepada dunia ini. Sekali lagi saya mengulang, keluarga dibentuk, diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan, supaya dalam rumah tangga itu, dalam rumah tangga panjenengan, kasih Allah, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan itu dinyatakan. Saudara menjadi saksi Kristus melalui rumah tangga jenengan. Oleh karena itu orang Kristen harus beda dengan sistem atau perkawinan atau pernikahan di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena ini sangat penting, karena ini sakral dan kudus di hadapan Tuhan, kitab suci kita berulang-ulang mengingatkan. Supaya apa? Pernikahan itu harus seimbang. Pernikahan Kristen bersifat monogami, tidak ada poligami. Pernikahan Kristen tidak ada perceraian. Pernikahan Kristen harus berdiri di atas kasih Allah. Ini kitab suci yang mengatakan demikian. Mengapa kitab suci mengharuskan demikian? Karena rumah tangga Kristen, keluarga Kristen adalah kepanjang tanganan dari visi misi Allah untuk menceritakan kasih. Yang dimaksud seimbang adalah sama-sama mengerti visi misi Allah. Suami atau istri yang dikatakan seimbang bukan hanya seimbang seagama, bukan, tetapi harus sama-sama mengerti bahwa aku diikat dalam ikatan kasih ini mengemban, memikul visi misi Allah, yaitu menceritakan kasih dan kebaikan Allah kepada sesama. Kalau tidak seimbang, saudara akan tiba. Dalam konseling kami 12 kali pertemuan, kami sudah membahas ini. Satu hati, seimbang itu satu visi untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Sebagaimana Abraham mencarikan istri buat anaknya yang bernama Ishak, Abraham berkata apa? Tidak boleh mengambil wanita dari bangsa Kanaan atau dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena kalau Abraham mencari istri bagi anaknya, wanita yang tidak mengenal Allah, maka janji Allah kepada Abraham yang berkata akan menjadikan keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit akan batal. Oleh karena itu Abraham berpesan kepada Eliezer pembantunya untuk bersumpah di bawah pangkal palanya akan mencarikan wanita yang seiman supaya berkat dan visi misi Allah itu tak berjuang. Mas Rizky dan Mbak Bibi hari ini mereka akan melangsungkan janji sucinya dengan dasar visi Allah yang sama, yang sudah dibentuk, yang sudah diajar dalam konseling pernikahan. Seimbang harus. Bapak Ibu yang di luar, yang di dalam, yang masih punya anak gadis, anak cowok, mari kita lihat kitab suci. Pakai ini menjadi dasar hidupku untuk mencarikan pasangan yang seimbang, yang sama-sama mengerti visi misi. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa pernikahan Kristen itu bersifat monogami, tidak ada poligami. Maka dalam janji pernikahan tidak ada kalimat engkau salah satu dari istriku, engkau salah satu dari suamiku, tidak ada. Pernikahan Kristen itu abadi. Artinya abadi itu hanya maut yang memisahkan, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu tentu melihat di media sosial, televisi, media cetak, Pak Pendeta itu nyatanya banyak orang Kristen bercerai. Saya mau katakan dengan tegas pagi hari ini bahwa ketika mereka bercerai, itu mereka bercerai secara hukum negara, secara hukum manusia, tetapi secara hukum roh mereka tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin Bapak Ibu. Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Mungkin saja secara kertas hukum legal negara mereka dari pengadilan mendapatkan surat cerai, tetapi sesungguhnya perceraian itu bukan secara roh. Mereka hanya cerai secara hukum negara, hukum manusia. Tetapi secara rohani ketika mereka nanti menikah lagi, mereka dikatakan hidup dalam perzinahan. Maka pernikahan Kristen tidak ada perzinahan. Sudah dikasih itu. Ketika saudara bercerai, dalam kitab Maleakhi, Tuhan sangat benci dengan perceraian. Ketika kita bercerai, maka saudara saya sudah gagal menjadi saksi Kristus, gagal memenuhi tujuan Tuhan membentuk keluarga. Gagal artinya saudara tidak bisa diterima di hadapan Allah sebagai seorang yang mengemban visi
misi Allah. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam pernikahan Kristen, ketika Anda mau bercerai, berpikir 1000 kali lipat. Karena kalau Anda bercerai, Anda menikah lagi, Anda berzinah di hadapan Tuhan seumur hidupmu, maka engkau dikatakan gagal di hadapan Allah. Mengapa Alkitab dengan tegas mengatakan ini? Karena sekali lagi, dalam pernikahan Kristen, engkau mengemban visi misi Allah. Maka dalam keluargamu, engkau harus membangun rumah tangga di atas kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang selalu memberi yang terbaik kepada pasangannya. Tanpa kasih yang seperti ini, mustahil engkau akan bisa menjadi satu. Karena engkau telah berdiri, Mas Rizky sudah 25 tahun lebih menjadi pribadi, Mbak Gaby juga sudah punya nilai-nilai kehidupan, punya gaya hidup, punya prinsip. Tanpa kasih engkau tidak akan pernah bisa menjadi satu. Oleh karena itu, dalam pernikahan Kristen harus dibangun di atas kasih. Dalam konseling kami, apa itu kasih? Apa itu cinta? Jawabannya sederhana. Memberi yang terbaik kepada pasangan. Selalu memberi yang terbaik kepada pasangannya, apapun keadaannya. Sekalipun Bapak Ibu, pasangannya seakan-akan tidak layak untuk dikasih dan diberi yang terbaik, maka engkau tetap harus memberi yang terbaik tanpa alasan. Inilah yang disebut dengan kasih dalam pernikahan Kristen, sehingga dua pribadi bisa menjadi satu. Tanpa kasih yang terbaik, engkau tidak akan pernah menjadi satu. Saudara dikasih oleh Tuhan, iblis bekerja keras setiap hari untuk mematahkan atau menghancurkan visi misi Allah melalui keluarga Kristen. Dia tidak pernah lelah untuk membuat rumah tangga Kristen ini kacau. Tidak pernah lelah untuk membuat suami istri tidak menjadi satu. Dia punya strategi yang jenius. Karena apa? Dengan hancurnya keluarga Kristen, maka kesaksian Injil juga berhenti, maka kesaksian kasih Allah juga berhenti. Maka dia menyerang lembaga pertama yang dibentuk Allah, yaitu keluarga, supaya keluarga itu tidak seimbang, supaya keluarga itu terjadi perceraian, supaya keluarga itu tidak berdiri di atas kasih. Sekali lagi saya mau katakan, ketika ada keluarga Kristen, tapi antara suami dan istri tidak satu visi, tidak seimbang untuk melayani Tuhan, engkau harus sadar bahwa di dalam rumah tanggamu ada kuasa yang sedang bekerja untuk menghancurkan rumah tanggamu. Kalau dalam rumah tangga Kristen mulai ada pikiran-pikiran mau bercerai, mau meninggalkan pasangannya, hai keluarga Kristen, ketahuilah di situ sedang ada kuasa yang bekerja dalam rumah tanggamu. Ketika dalam keluarga Kristen engkau hidup berdua tapi tidak dibangun atas dasar kasih, engkau selalu iri, engkau selalu menyalahkan, engkau selalu mengatakan egosentrismu kepada pasanganmu, hati-hati, engkau sedang berada dalam kawasan si jahat untuk menghancurkan. Bapak Ibu, kalau keluarga kehilangan visi misi Allah, maka gereja pun juga akan kehilangan hal ini. Karena gereja adalah persekutuan orang percaya yang juga terdiri dari keluarga Kristen. Makanya pesan Allah bagi Mas Rizky, bagi Mbak Gaby hari ini, sebelum engkau melangkah dalam ikrar janji sucimu, pahamilah ini, supaya rumah tanggamu menjadi alat bagi kemuliaan Allah Tuhan. Amin. Mas Rizky dan Mbak Gaby, bukan hanya Mas Rizky dan Mbak Gaby, tapi kita semua yang hari ini sudah memiliki keluarga, ingatlah akan hal ini supaya rumah tanggamu menjadi kesaksian dan berkat dan kemuliaan Allah Tuhan. Amin. Amin. Sudah, sudah dikasih. Ini yang pertama tentang visi misi. Yang kedua, Allah bertanggung jawab atas perbuatan tangannya. Artinya apa? Kalau dia membentuk keluarga, dia adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan keluarga itu. Amin Bapak Ibu. Berita sukacita dalam keluarga Kristen yang menghidupi visi misi Allah adalah Bapak bertanggung jawab atas keluarga Kristen itu. Apa maksudnya? Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menunjang eksistensi keluarga itu, Tuhan akan terus menjaga dan menyertai supaya rumah tangga yang mengemban visi misi Allah itu akan menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh sukacita, rumah tangga yang dipenuhi oleh damai sejahtera Allah, sehingga rumah tangga itu menjadi suasana surgawi dan menjadi berkah. Sekali lagi saya mau garis bawahi, Allah bertanggung jawab atas segala ciptaannya, khusus hari ini tentang keluarga yang Ia bentuk. Ketika keluarga itu mengemban visi misi Allah dengan benar, maka Allah bertanggung jawab
Artinya sampai usiamu berakhir, di situ berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan akan hadir di dalam keluarga. Sebagaimana Kristus menyertai gerejanya. Matius 28 kemarin kita pelajari eksosia, kuasa di surga dan di bumi ada dalam Kristus Yesus, dan Dia menyertai sampai akhir zaman. Demikianlah Kristus akan menyertai setiap orang yang percaya, yang menghidupi visi misi Allah, setiap keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan. Maka untuk Mas Rizky dan Baby, jangan takut akanlah hal ini, bahwa Bapak menyertai. Selama kau menghidupi visi misi Allah, tidak mungkin Allah meninggalkan engkau. Kau akan diberkati apapun yang kau kerjakan. Dia akan ikut campur tangan mendatangkan kebaikan, sehingga rumah tanggamu akan terus menjadi berkah. Nama Tuhan dipermuliakan oleh Dia. Bukan hanya oleh mereka berdua, tetapi untuk kita semua pun Tuhan akan bekerja dengan cara yang sama. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi dasar dan pedoman khusus kedua mempelai dan untuk kita semua, supaya kita terus menghidupi panggilan kita sebagai keluarga Kristen yang harus memiliki prinsip dan cara pandang yang berbeda dengan sistem kehidupan dunia. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita semua akan menjadi saksi. Hari ini kita semua akan mendukung dalam doa dan pengharapan kepada Bapa, supaya berkat dan kuasanya tercurah atas janji suci yang sebentar akan diucapkan oleh kedua mempelai. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan penuh hikmat segala sesuatu yang mungkin akan mengganggu janji suci mereka berdua, ya semaksimal mungkin dihindarkan. Sama kedua mempelai itu berdiri bersama. Mas Billy saat ini sedang mengambil tempat ini. Mas Rizky, hari ini di hadapan seluruh keluargamu, bapak ibumu, keluarga besarmu, di hadapan jemaat, di hadapan orang-orang yang akan menjadi saksimu, terlebih di hadapan Tuhan, kau akan mengikrarkan janji suci. Saya bertanya Mas Rizky, apakah kau bawa lambang simbol sebagai lambang cinta sucimu kepada Bapak Ibu? Apa itu? Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, lihat, Mas Rizky bawa cincin. Bapak Ibu tahu ini adalah cincin emas dari logam mulia, emas murni. Cincin ini tidak berujung pangkal, Bapak Ibu. Ini simbol lambang cinta sucinya. Mas Rizky, kemurnian emas sebagai simbol betapa murninya cintanya Mas Rizky pada Bapak Ibu. Dari hati yang paling dalam, tidak berujung pangkal, artinya cintanya tidak akan pernah berakhir. Hanya maut yang akan memisahkan. Maka hari ini Mas Rizky akan mengucapkan janji suci. Dengan cincin ini, saya Rizky Kurniawan berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, saudara seiman, sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Baby Arista Simanjuntak, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya. Dan saya berjanji akan mengasihi engkau sama seperti Yesus mengasihi jemaatnya, dan sama seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Dan saya berjanji akan setia dengan engkau, hidup kudus, menghargai engkau sebagai teman pewaris kasih karunia, dan hidup dalam sukacita, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sampai maut yang akan memisahkan kita.
Bibi, hari ini juga akan mengucapkan janji suci di hadapan Allah, di hadapan sidang, di hadapan keluarga besar, di hadapan keluarganya, di hadapan hamba Tuhan. Pak Bibi, apakah Anda juga membawa simbol dari cinta? Bawa. Apa itu? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sama dengan Mas Rizky, hari ini Mbak Dewi bawa cincin dari emas murni, tidak berujung pangkal juga, yang memiliki makna yang sama buat cinta sucinya. Kepada Mas Rizky adalah cinta yang murni, bukan karena paksaan, bukan karena hal yang lain, tetapi muncul dari hatinya. Tidak berujung pangkal, cinta sucinya ini Bapak Ibu juga tidak akan pernah berakhir, hanya maut yang akan memisahkan. Maka hari ini Mbak Devi akan mengucapkan janji sucinya di hadapan Allah. Saya, Ibu Prestasi Mancinta, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, keluarga, dan semua yang hadir di tempat ini, menerima engkau, Rizky Kurniawan, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini sampai seterusnya. Saya berjanji akan menjadi penolong yang setia, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dan dalam keadaan apapun juga, dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Saya berjanji akan menjadi istri yang setia, akan menjadi istri yang tunduk, menghormati engkau, melayani engkau, hidup bersama engkau dengan damai dan rukun sampai maut memisahkan kita. Amin. Cinta kasih sejati di jari, cincin tanda cinta kasih sejati. Mengikat dua hati di hadapan altar yang suci ini. Kita saling serahkan diri di hadapan altar yang suci ini. Cinta kita karena lari. Saya mengundang semua jemaat untuk berdiri. Mari kita dengan segenap hati kita berdoa. Kita mohon hikmah dan berkat Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang memiliki hidup, Bapa yang mengatur segala yang ada. Hari ini Tuhan, pagi ini Bapa kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa kedua anak-Mu Tuhan. Dan pagi ini dengan segenap hati telah mengikrarkan janji suci di depan-Mu, bahwa mereka saling mengasihi dengan kasih agape. Mereka saling setia sampai akhir. Mereka berdua menjadi satu dalam ikrar iman dalam Kristus Yesus. Dalam segala keadaan mereka akan saling menerima dan saling mendukung. Dan terlebih hidup mereka adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka hari ini Tuhan, hamba-Mu memohon berkat yang dari Tuhan tercurah atas janji suci mereka, tercurah atas hidup mereka. Barakah yang daripada Tuhan akan mengalir dalam seluruh aspek hidup mereka, sehingga semuanya akan mendatangkan kebaikan, semuanya akan mendatangkan sukacita dan
muliakan, Engkau menikmati sukacita, Engkau menikmati kebahagiaan, Engkau menikmati damai sejahtera itu dari sekarang seterusnya sampai waktu yang telah Tuhan tetapkan. Engkau akan menikmati segala hal yang baik dari Tuhan karena Engkau mengasihi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan memberkati buah kandunganmu bagi Bi. Tuhan memberkati kedua tanganmu, apapun yang kau kerjakan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati hidupmu dengan hikmat marifat yang dari Tuhan, sehingga melalui berkat hikmat itu Engkau akan terus memancarkan kasih-Mu kepada sesama, terus menjadi alat bagi kerajaan Tuhan, dan terus menyenangkan hati Tuhan dari sekarang seterusnya dan selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memilih dan memanggil kami, yang telah menebus dosa kami menyerahkan segala doa, ucapan syukur dan permohonan kami hari ini. Haleluya. Amin. Semakin lengkap. Hari ini mereka akan menyalakan candle bridal, lilin ditunggang, yang akan beri gambaran bahwa mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Gandeng istri, yuk nyalakan lilin. Dengan perbuatan mereka dan kemauan yang menunggu, kehidupan berumah tangga sudah diwujudkan. Yesus Kristus, kehidupan yang
ihsan kepada kedua orang tua mereka yang telah membimbing mereka, yang telah membesarkan mereka, yang mengasuh merawatnya sampai hari ini. Mereka mengikrarkan janji suci, mereka akan mengucapkan janji itu di hadapan kedua orang tua. Taatilah orang tuamu dalam harapmu, karena haruslah disebut namaku. Hormatilah ayahmu dan ibumu segala hal. Ini adalah suatu perintah yang seperti yang nyata dari janji-janji, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi.
Karena semuanya ini berganti dengan rahmat Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu, keluarga besar menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Khususnya keluarga baru, sebagai bentuk ucapan syukur itu mereka akan memberikan persembahan syukur sebagai persembahan pertama, sebagai syukur pertama sebagai keluarga baru di hadapan Tuhan. Monggo Mas Rizky dan Ibu dari keluarga besar, kotak sudah ada. Sebagai keluarga baru yang setia melakukan perintah Tuhan seperti yang dikehendaki, keluarga baru mengaturkan persembahan syukur dengan visi doa yang yaitu inilah janji setia dan taat keluarga. Kami aturkan persembahan syukur yang keluarga mau ikut sebagai persembahan sebagai wujud bahwa mereka sekarang adalah satu. Maka gereja hari ini akan memberikan Alkitab sebagai dasar hidup mereka dan juga sertifikat konseling menjadi salah satu syarat untuk mencatat PCB dan juga piagam pemberkatan yang akan diberikan oleh jamaah didik kepada kedua mempelai. Monggo. ada tertulis manusia Ditunjukkan ke kamera. bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut saudara Rizky Kurniawan dan saudari Bibi Anastasia. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan selalu. Sebab manusia tidak dapat hidup karena dari roti saja, tapi juga karena segala firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan berakhirnya penyerahan Alkitab ini, maka berakhir pula ibadah pemberkatan kudus pagi hari ini. Saya mengundang semuanya untuk berdiri. Kita akan menutup dalam doa berkat, biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita semua. Monggo semua petugas akan mempersiapkan diri untuk meninggalkan ruangan ini. Setelah doa berkat, panjenengan semua akan meninggalkan ruangan ini dengan penuh iman. Mari kita bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Kunci G, kami menguji kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Maha Besar. Kau yang menciptakan kami, yang memelihara kami, yang membuat hari ini ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Maha besar Engkau Tuhan, Maha besar. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan sukacita-Mu Tuhan yang mengalir dalam hati kami Tuhan. Hari ini ada dua insan yang telah Kau berganti menjadi satu. Sekarang Tuhan, mereka akan mundur, mereka akan pulang meninggalkan ruang pemberkatan ini. Mereka akan menjadi
keluarga yang membantu visi misi Allah. Tuhan terus sertai, Tuhan terus berkati, supaya oleh karena Tuhan dan dunia rezeki kurniawan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa mengenal Engkau, dia akan menjadi berkat. Dan penyertaan dan berkat Tuhan akan terus menyertai sehingga hidup mereka tidak akan malah berkekurangan. Mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus seumur hidup. Terima kasih Bapa atas pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir. Kami menutup dan mengakhiri ibadah pemberkatan kudus hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Acaranya apa? Selamat pagi Pak Imam. Pesan-pesan untuk Mas Rizky dan Mbak Gaby. Very istimewa. Di tengah pandemi yang seperti ini masih bisa merayakan dengan hikmat. Terima kasih semua yang ikut ambil bagian mensukseskan perayaan ini, termasuk tim Panjenengan. Pesannya Bu Leli, pesannya Bu Leli. Keluarga bisa foto-foto dan Pesan untuk Mas Rizky. Pesannya supaya tetap rukun, saling menghargai, saling melengkapi, bisa menerima kekurangan satu dan yang lain. Terima kasih. Menurut aturannya dong, menurut protokolnya.
Kesan-kesannya untuk Mas Rizky dan Mbak Debbie. Tuhan memberkati. Dasar keluarga adalah firman Tuhan. Mari Mbak Debbie, Mas Rizky terus setia melayani Tuhan, segera dapat membawa cita-cita selanjutnya. Pesan-pesan untuk Mas Rizky, Pak Didi. Pesan-pesannya untuk Mas Rizky. Rizky dan Debbie luar biasa. Teman pada waktunya. Saya telah selamat. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan memiliki rencananya. Tidak ada perlu apa itu? Memang persiapan yang lama karena apa itu? Karena situasi COVID ini semua diatur supaya kesehatan. Selamat Mas Rizky, kayak Kesan-kesan untuk Mas Rizky dan Mbak Debbie. Selamat menempuh hidup baru Mas Rizky. Pesannya? Langgeng pesannya menjadi keluarga yang baik, menjadi suami yang setia kepada istri. Terima kasih. Oke, lihat sini dulu. Lihat ini senyum. Ibu yang ini nunduk sedikit, Ibu. Nunduk. Nah, oke. Oke ya, 1, 2. Sekali lagi, ulang lagi belum. 1, 2. Tahan. Oke. Lagi, oke. Oke.
Amin. Pesan-pesan untuk Mas Rizky. Pesan-pesan untuk Mas Rizky menjadi keluarga yang terus mengandalkan Tuhan, terus menjadi keluarga yang mencari damai dalam kehidupan berarumah tangganya, karena di dalam kedamaian, di dalam kerukunan, di sini berkat Tuhan tercurah semakin berkati Tuhan dengan keberadaan pasangan semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin mantap. Terima kasih. Ayo,